Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru, staf dan juga anak-anak Sekolah Immanuel Batu. Puji nama Tuhan, kita diberikan satu kali lagi kesempatan yang luar biasa oleh Tuhan untuk dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk beribadah bersama-sama. Mari kita bersatu hati, kita mau tinggikan nama Tuhan di kesempatan hari ini. Walaupun kita terpisah dengan jarak, tapi kita mau sama-sama percaya bahwa Tuhan, hadirat Tuhan nyata untuk kita semua. Mari kita bersatu hati, kita angkat pujian, kita mau lebih lagi rindu, kita mau mengenal Tuhan, bagaimana karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Tapi kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi kita mau sama-sama kan, kita terkagum akan kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu, Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Kita mau ucapkan syukur kita yang luar biasa karena Tuhan baik, karena Tuhan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita bersatu hati, kita tinggikan nama Tuhan, kita muliakan nama Tuhan. Ku bersyukur
menaikkan syukur kami Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu yang kudus. Kami percaya Engkau Allah yang satu-satunya ada Tuhan untuk kami. Engkau Allah yang memberi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan untuk pagi hari ini di mana kami dapat berkumpul, beribadah bersama-sama. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan dari awal ibadah hingga pada akhirnya Tuhan. Kiranya hanya nama-Mu yang dapat ditinggikan. Sebentar kami akan melompat memuji Tuhan. Nama-Mu kiranya Engkau berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Oke, luar biasa, masih tetap semangat ya. Boleh yang di kelas, yang di ruang guru, yang di mana-mana, yang menyaksikan ibadah saat ini boleh bangkit berdiri. Kita mau serukan nama Tuhan karena Tuhan Allah satu-satunya sumber kekuatan kita. Jangan ragu-ragu ya, yang mau nari, yang mau melompat buat Tuhan, kita sama-sama nyatakan rasa syukur kita buat Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Beri sorak-sorai yang tinggi, yang sangat bersukacita bagi Tuhan. Amin. Tuhan berikan kekuatan bagi kita semuanya. Tuhan berikan kita hidup yang baru. Semua percaya amin bahwa ketika kita jalan sama Tuhan, Tuhan sanggupkan kita, Tuhan kuatkan kita di setiap perkara yang kita lakukan. Mari kita sama-sama tinggikan Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak
tidak mau percaya apa yang kita lihat. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Boleh tepuk tangan yuk. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, amin. Kuasanya tidak berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya yang memulihkan engkau, kuasanya yang menguatkan engkau. Mari kita bersatu hati, kita sebentar akan mendengarkan suara Tuhan. Kita mau sama-sama menyiapkan hati kita, menerima firman Tuhan, dan kita akan menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Kita mau terbang bersama dengan Tuhan, dengan sayap Tuhan yang kuat, kita mau terbang tinggi. Supaya kita bisa melampaui segala masalah kita, melampaui segala kehidupan kita yang kita rasa sukar. Mari kita resapi bersama-sama firman Tuhan melalui pujian dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah.
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom, anak-anak Sekolah Immanuel Batu, khususnya SMP dan SMA Immanuel, beserta Bapak Ibu Guru yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh beribadah bersama-sama dan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami siap dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, tema kita hari ini adalah Tuhan melihat hati. Di sini saya ada uang. Iya, siapa yang tidak suka uang? Pasti semuanya suka. Nah, ini saya punya 2 uang. Yang pertama adalah uang 2.000. Yang kedua adalah 100.000. Kalau kita lihat, kita samakan ukurannya, maka kedua uang ini hampir sama. Ya, perhatikan, bedanya hanya sedikit. Ya. Nah, tapi kalau
Bapak Ibu, anak-anak semua diberi uang ini, walaupun secara ukuran bedanya hanya sedikit, seandainya saya beri uang yang 2.000, 2 lembar, otomatis lebih banyak ya Bapak Ibu, sangat lebih banyak ukurannya. Dan yang 100.000 1 lembar, pasti Bapak Ibu dan anak-anak semua memilih yang merah, yang 100.000. Karena apa? Ya 2 lembar 2.000-an dengan 1 lembar 100.000 nilainya lebih besar 100.000. Itu kalau uang. Lalu misalnya lagi emas dan kerupuk. Ya, Bapak Ibu diberi kerupuk 10 kilo dan emas atau emas 1 gram. Anak-anak, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Mau kerupuk 1 kilo atau emas 1 gram saja? Walaupun beratnya berbeda, tetapi emas memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan kerupuk. Nah, hari ini tadi sesuai dengan tema yang saya sampaikan, Tuhan melihat hati. Kita belajar dari bagaimana Tuhan memilih Daud menjadi raja. Nah, kisah ini kalau kita baca dari awal, ya, satu perikop ini mengisahkan tentang bagaimana Nabi Samuel diperintahkan Tuhan untuk ke rumah Bapak Isai untuk mengurapi salah satu anak dari Bapak Isai yang akan menjadi raja. Nabi Samuel belum tahu siapakah anak yang akan diurapi, karena nanti Tuhan yang akan menunjukkannya. Nah, anak-anak Bapak Isai adalah tentara Raja Saul pada waktu itu, kecuali Daud, karena Daud adalah gembala domba, ditugaskan untuk menggembalakan domba ayahnya. Seorang tentara pastinya mempunyai perawakan yang baik, ya, mempunyai badan yang bagus, mempunyai perawakan yang baik, mempunyai keahlian di dalam berperang, sehingga mungkin cocok sekali untuk menjadi raja karena sudah terlatih di dalam berperang. Sehingga ketika ya Nabi Samuel melihat Eliab, anak pertama dari Bapak Isai, Nabi Samuel berpikir ayat yang kita baca ini, ya, ayat 6. Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Karena Eliab seorang tentara, pastinya dia memiliki perawakan yang bagus, dia terlatih di dalam berperang. Sehingga Nabi Samuel berkata, sungguh, ya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi Tuhan berkata di ayat 7 yang kita baca tadi, jangan pandang parasnya dan perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Seringkali kita tertipu dengan apa yang terlihat di depan mata. Wah, dia bagus, dia pintar. Tetapi kita tidak melihat dari kedalaman hati. Bagaimana hatinya. Nah, pada waktu itu Samuel melihat Eliab yang sangat luar biasa. Dia terpesona bahwa inilah orang yang diurapi Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan, jangan melihat perawakannya. Karena manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian seterusnya, ketika kakak-kakak Daud lewat di depan Samuel, satu pun tidak ada yang dipilih Tuhan. Padahal mereka sama, mereka tugasnya, mereka adalah seorang tentara. Sampai akhirnya Samuel berkata, inikah semua anakmu? Masih adakah yang lain? Lalu Bapak Isai berkata, masih ada. Satu sedang menggembalakan domba. Lalu Samuel berkata, panggillah dia, karena kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang. Lalu dipanggillah Daud. Ketika Daud datang, dia datang dengan kemerah-merahan. Lalu Tuhan memberikan tanda, bangkitlah, urapilah dia. Anak-anak dan Bapak Ibu semua, Daud dipilih padahal dia anak yang paling bungsu. Biasanya anak bungsu itu sering disepelekan, betul?
Ketika mengambil keputusan, seringkali kita menanyakan kepada anak yang tertua dulu, ini bagaimana? Anak bungsu terakhir, karena dianggap apa? Paling kecil, paling bontot, mungkin paling manja. Tetapi Daud dipilih, walaupun dia anak bungsu. Dan dia belum, dia bukan seorang tentara, karena tugasnya ditugaskan oleh ayahnya untuk menggembalakan domba ayahnya. Nah, anak-anak, Bapak Ibu, lalu apakah Tuhan salah pilih? Apakah Tuhan tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik? Justru Tuhan yang paling tahu manakah yang baik, manakah yang tidak baik. Karena Tuhan tahu berapa tahun ke depan, Tuhan tahu masa depan kita, Tuhan tahu hidup kita ke depan yang kita sendiri tidak tahu. Kita tidak tahu berapa tahun ke depan kita akan seperti apa, tetapi Tuhan tahu. Nah, itulah Tuhan. Tuhan tidak pernah salah dalam memilih. Dan Tuhan tahu bahwa pilihan Tuhan terhadap Daud adalah pilihan yang paling tepat. Lalu mengapa Tuhan memilih Daud? Tuhan memilih Daud karena apa tadi? Tuhan melihat hati. Hati Daud. Lalu hati yang bagaimana yang Tuhan lihat sehingga Tuhan memilih Daud? Hati yang bagaimana yang Daud miliki sehingga Tuhan memilih Daud menjadi raja atas Israel. Nah, kita akan melihat beberapa kisah dari kehidupan Daud, bagaimana hatinya terpaut kepada Tuhan sehingga Tuhan memilih Daud menjadi raja atas Israel. Yang pertama, Daud mempunyai kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Hati Daud adalah hati yang penuh dengan keyakinan, penuh dengan kepercayaan yang kuat kepada Allah yang dia sembah. Ini dari peristiwa apa? Anak-anak dan Bapak Ibu semua. Dari peristiwa Daud melawan Goliat. Ya. Pada waktu itu Daud belum berpengalaman sebagai tentara. Karena pengalaman dia adalah sebagai gembala domba. Bagaimana dia menjaga domba-domba ayahnya dari binatang buas. Tetapi Daud yakin betul, walaupun dia belum berpengalaman sebagai tentara, dia yakin betul bahwa Allah yang dia sembah itu akan menolong dia melawan Goliat. Ya, kita lihat. Saya akan bacakan di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan 47. Kita perhatikan bersama-sama bagaimana Daud menaruh kepercayaan yang penuh kepada Allah yang dia sembah. Firman Tuhan berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Luar biasa. Ketika Daud berkata kepada Goliat, ayat ini, dia belum menang. Ya. Dia belum menang atas Goliat. Goliat belum mati. Ya, Goliat masih menghina, anjingkah aku, gitu ya. Goliat menghina Daud. Tetapi Daud memiliki keyakinan penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan Allah Israel, Tuhan semesta alam, Tuhan Allah barisan orang Israel, dia yang akan memberikan kemenangan kepada Daud. Bukan karena pedang, bukan karena lembing, tetapi karena kuasa Tuhan. Itulah yang membuat Allah memilih Daud.
Karena Daud memiliki hati ya yang hati yang memiliki kepercayaan penuh kepada Allah, hati yang benar-benar bergantung kepada Allah, yang hati yang benar-benar yakin bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa di dalam hidupnya, Allah yang menolong hidupnya. Nah, anak-anak, Bapak Ibu, kita pun harus memiliki hati seperti Daud ya. Hati yang begitu yakin bahwa dalam setiap peristiwa Allah akan menolong. Walaupun terkadang pertolongan Tuhan itu belum terlihat ya, tetapi kita harus yakin bahwa Allah akan menuntaskannya, Allah akan menyelesaikannya untuk kita semua. Tetapi ingat, hati kita harus terpaut kepada Allah. Hati kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Allah yang kita sembah. Lalu yang kedua, apakah yang membuat hati Daud begitu disukai oleh Tuhan sehingga Tuhan bilang Tuhan melihat hati? Lalu hati yang bagaimana yang Daud miliki sehingga Tuhan begitu menyukai Daud? Yang kedua adalah hati yang selalu bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum bertindak. Daud selalu bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan sebelum dia bertindak. Walaupun dalam keadaan terjepit, walaupun dalam keadaan semua mengolok-olok Daud, tetapi sebelum Daud bertanya kepada Tuhan, maka dia tidak akan bertindak. Inilah yang Tuhan sukai dari Daud. Ini tertulis di dalam peristiwa di dalam Alkitab, dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 dan ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Bayangkan, pengikutnya hendak melempari Daud dengan batu. Ini peristiwa ketika anak-anak istri Daud dibawa oleh musuh. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Ya, mereka pedih hati. Mereka mau melempari Daud dengan batu. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Tetapi hati Daud tetap percaya. Padahal istri Daud pun, anak-anak Daud pun dibawa oleh musuh. Ya, dalam keadaan sulit. Ya, sudah dia mau dilempari batu, anak istrinya dibawa oleh musuh. Tetapi Daud tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Lalu di ayat yang ke-8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawan. Dalam kondisi terjepit, dalam kondisi emosi, karena istri dan anak-anaknya ditawan, pastinya dia marah, tetapi Daud tidak gegabah. Daud tetap bertanya, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Akankah mereka bisa aku susul? Akankah aku bisa melawan mereka? Ya, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi yang marah, Daud tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud tetap memiliki waktu untuk bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Inilah hati yang disukai oleh Tuhan. Hati yang tidak main hakim sendiri, tidak mengambil tindakan sendiri karena berdasarkan emosi, berdasarkan rasa marah dengan kondisi yang ada, tetapi tetap memiliki waktu untuk bertanya kepada Tuhan. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Tindakan apa yang harus aku lakukan? Nah, inilah hati yang disukai oleh Tuhan. Itulah Daud. Nah, anak-anak, Bapak Ibu semua, banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak pergumulan yang kita hadapi. Kadang kita terjepit, kadang kita marah, kadang kita emosi, kadang kita mau mengambil tindakan sendiri. Gregetan rasanya, saya ingin melampiaskan emosi saya. Tetapi hari ini kita belajar dari Daud, bahwa Daud tetap memiliki waktu bertanya kepada Tuhan.
Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Akankah aku bisa membebaskan istri dan anakku? Akankah aku bisa mengejar musuh yang sedang membawa mereka? Mari kita memiliki waktu, kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ketika dalam kondisi terjepit, ketika aku marah, ketika aku emosi dengan keadaan di sekitarku, apa yang harus aku lakukan? Dan Tuhan memberikan hikmat pastinya kepada kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kondisi di sekitar kita mempengaruhi emosi kita. Jangan sampai kondisi di sekitar kita mempengaruhi kita sehingga kita mengambil tindakan sendiri. Tetapi kita harus tetap memiliki waktu bertanya kepada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Itulah Daud. Mengapa Daud begitu disukai oleh Tuhan? Lalu selanjutnya, apa yang membuat Daud disukai oleh Tuhan? Dia selalu memiliki pujian kepada Allah. Hatinya selalu dipenuhi oleh puji-pujian kepada Tuhan. Ya. Daud selalu memuji Tuhan, bahkan ketika dalam kesesakan. Ketika dia tidak melihat pertolongan Tuhan. Ya, banyak mazmur-mazmur Daud ya. Di awal dia menceritakan bagaimana dia terjepit dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya dia selalu memuji Tuhan. Tinggikanlah Tuhan. Selalu ada puji-pujian kepada Tuhan. Ya, selalu ada pujian yang dia ungkapkan kepada Tuhan. Karena Daud sadar betul bahwa Tuhanlah yang berdaulat di dalam kehidupannya. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, Tuhan tidak berjanji bahwa kehidupan kita akan nyaman. Daud juga sadar ketika Tuhan memilih Daud, Tuhan tidak berjanji bahwa dia akan menjadi raja yang aman, yang jauh dari musuh, yang jauh dari orang-orang yang membenci dia, yang jauh dari masalah. Tidak. Justru Daud akan diperhadapkan oleh banyak persoalan, diperhadapkan oleh banyak musuh. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai. Itu yang Daud pegang. Ya. Janji Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupannya. Tuhan yang mengendalikan hidupnya. Bahkan ketika Daud menang perang, dia dipuji-puji oleh banyak orang. Dia tidak mencuri kemuliaan. Dia tidak tidak membanggakan diri. Ini loh aku, raja yang selalu menang dalam berperang. Tidak. Daud tetap melihat bahwa ini semua adalah karya dari Tuhan. Itulah luar biasanya Daud. Luar biasanya Daud selalu penuh puji-pujian kepada Tuhan. Dalam kesesakan, dalam kemenangan, dalam kesenangan, dalam apapun juga dia selalu dipenuhi pujian. Anak-anak, Bapak Ibu semua, milikilah hati yang disukai oleh Tuhan. 3 hal yang kita pelajari dari Daud. Hati yang bagaimana yang disukai oleh Tuhan. Hati yang menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Hati yang selalu bertanya kepada Tuhan. Dan hati yang selalu memuji Tuhan. Mungkin saat ini kita bukanlah orang-orang yang hebat. Ya. Kita bukanlah orang-orang yang terlatih. Kita bukanlah orang-orang yang pintar. Ingat bahwa Tuhan memilih kita bukan perawakan kita. Bukan melihat dari apa yang dilihat, apa yang terlihat. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Hati kita, bagaimana kita percaya dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Bagaimana kita selalu bertanya kepada Tuhan. Dan bagaimana kita selalu memuji Tuhan. Ketika kita memiliki hati itu, maka kita adalah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan membuat satu karya yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita melihat kisah akhir dari kehidupan Daud. Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan benar-benar memberkati perjalanan kehidupannya. Dan kita yakin ketika kita memiliki hati yang dimiliki Daud,
maka kita pun adalah orang-orang yang diberkati sepanjang kehidupan kita. Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah menguatkan kami pada hari ini. Luar biasa Tuhan memberkati Daud, memberkati kehidupan Daud. Karena sejak awal Tuhan melihat hati Daud. Sehingga dalam perjalanan kehidupan Daud, Tuhan membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih Daud. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Luar biasa Tuhan di dalam kehidupan Daud. Bagaimana Tuhan memilih Daud, melihat hati Daud, hati yang sungguh percaya, yang selalu bertanya, yang selalu memuji Tuhan. Dan Tuhan memberkati perjalanan hidup Daud. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah salah memilih kami. Ketika Tuhan menetapkan kami sebagai anak-anak-Mu, maka ada alasan yang Tuhan miliki. Dan biarlah kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami terus menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami terus bertanya kepada Tuhan. Dan kami terus dipenuhi oleh puji-pujian kepada Tuhan. Dan kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak yang saat ini masih belajar di rumah. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan memberkati orang tua mereka. Tuhan memberkati Bapak Ibu guru semua. Tuhan limpahkan kekuatan, kesehatan, kesetiaan dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.